jelasin kelompoknya, sebutin tuh Kayak anggota. iya, Anggota berikut kelompok. adalah anggota kelompok. Atau kelompok apa? dua. Masa lu kelompok dua anjing. Komit ya. Jangan jelasin aja udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang tugas besar perencanaan dan pengendalian produksi di UMKM Pisang Tanduk Madu Salsa. Berikut anggota kelompok. Yang pertama Diva Taufik Rizky, dan selanjutnya saya sendiri Daniel Diwandika. Yang selanjutnya itu profil objek UMKM. UMKM Pisang Tanduk Madu Salsa menjadi salah satu bisnis kuliner yang fokus pembuatannya pada makanan ringan. UMKM ini digoreng yang dicampurkan dengan berbagai varian rasa seperti coklat, green tea, dan tiramisu. Pisang madu ini juga dilengkapi dengan beberapa topping yang ditambahkan seperti keju, bubuk coklat, mesis, dan susu kental manis. Kombinasi pisang tanduk goreng yang enak dengan berbagai varian rasa dan topping yang dapat ditambahkan membuat menjadi pilihan yang populer. UMKM ini terletak di sekitaran kampus UIN Raden Intan Lampung. Usaha ini berfokus pada makanan dan pembuatan dengan target produksi 4.209 porsi per tahun. Metode produksi yang digunakan pada UMKM ini yaitu make to order dengan permintaan meningkat pada Ramadan. Pisang Tanduk Madu Salsa ini beroperasi dengan memiliki 2 orang pegawai dan pemiliknya mengawasi. Jam kerja pada pisang tanduk ini yaitu 8 jam per hari. Dan bahan baku yang digunakan yaitu pisang dengan kebutuhan 5 tandan pisang per minggu. Selanjutnya yaitu forecasting. Forecasting merupakan metode untuk mengetahui atau meramal permintaan pada waktu tertentu yang telah ditentukan. Pada forecasting, UMKM Pisang Tanduk Madu Salsa kali ini menggunakan forecasting simple, yaitu moving average dengan jangka waktu 3 bulan sebelumnya, atau menggunakan data historial 3 bulan sebelumnya. Data historial didapatkan dari data penjualan pada UMKM tersebut. Data yang diperoleh yaitu pada bulan Januari terdapat permintaan sebanyak 352, dan untuk bulan Februari sebanyak 347 permintaan, dan pada bulan Maret sebanyak 356 permintaan. Dengan adanya data historial tersebut dapat dilakukan forecasting dengan metode simple moving average selama 3 bulan dengan hasil seperti berikut. Berikut hasil dari forecasting dengan menggunakan metode moving simple average dengan menggunakan historial di 3 bulan sebelumnya, dan untuk bulan Januari itu 356, dan bulan Februari 347 permintaan, dan di bulan Maret yaitu 351 permintaan. Dan didapatkanlah hasil forecasting pada bulan April sampai Desember, yaitu pada bulan April 351 permintaan, dan pada bulan Mei 350 permintaan, pada bulan Juni 351, pada bulan Juli 351, bulan Agustus 350, bulan September 351, Oktober 351, November 350, dan bulan Desember 351 permintaan. Selanjutnya yaitu untuk perencanaan proses produksinya. Yang dilihat di sini sebelumnya tadi pekerja yang digunakan yaitu 3, namun setelah dihitung lagi untuk mencapai proses produksi yang ditentukan dibutuhkan 3 orang lagi, sehingga total pekerjanya yaitu 5. Sini disebutkan dengan nilai K sebanyak 28, dan total hari bekerja untuk setahun itu yaitu 280 hari,
dengan demand total yaitu sebanyak 4.209 dan total inventory sebanyak 229.084 total unit. Dan di sini terdapat holding cost, firing cost, hiring cost, payroll cost, dan shortage cost. Dan di sini terdapat total hire cost-nya yaitu sebesar 6 juta, inventory-nya sebesar 13.745.16 rupiah, dengan total payroll cost sebanyak 94.135.000 dan dengan total biaya yang digunakan yaitu sebanyak 113.880.016 rupiah. Supply chain yang terdapat pada UMKM pisang tanduk madu yaitu yang tanduk madu biasanya memerlukan pisang sebanyak 5 tandan per minggu yang dimana pisang tersebut digunakan untuk memproduksi produk pisang tanduk madu. Termasuk pisang tersebut yaitu dari petani pisang yang berada di Lampung, dan untuk memenuhi banyaknya pisang yang diperlukan, UMKM tersebut memiliki perjanjian dengan para pemasok agar stok pisang yang digunakan dapat terpenuhi atau terjamin. Permintaan pesanan UMKM pisang tanduk ini biasanya yaitu 350 per hari. Dan proses pembuatannya pisang itu digunakan dengan make to order, yang dimana produk akan dibuat jika terdapat permintaan pada pelanggan. Dengan adanya permintaan yang cukup tinggi, UMKM tersebut harus mengelola pasokan bahan baku yang digunakan agar tidak dapat kekurangan bahan baku yang digunakan untuk memproduksi produk pisang tanduk madu tersebut. UMKM tersebut harus memiliki pemasok tidak hanya dengan satu sumber saja, agar pada saat pemasok yang biasanya memasok bahan baku tidak sedia, maka dapat memilih pemasok yang lainnya. Karena UMKM ini memproduksi sesuai dengan permintaan yang ada, maka UMKM ini harus bisa memanajemen bagaimana agar pada saat pembuatan produksi ini tidak terlalu lama yang membuat pelanggan merasa tidak puas. Dan UMKM ini juga harus mengelola bahan baku yang digunakan agar dapat lebih efisien dalam penggunaan bahan bakunya. Selanjutnya, UMKM pisang tanduk salsa ini memiliki strategi operasi yang diterapkan adalah jenis manual, yang dimana seluruh proses produksi dikendalikan langsung oleh manusia. Pada sistem manual ini, tenaga kerja manusia berperan penuh dalam setiap tahapan produksi, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengupasan, pemotongan, pengolahan, hingga pengemasan produk. Setiap proses membutuhkan ketelitian dan keterampilan khusus dari para pekerja untuk memastikan kualitas produk yang dihasilkan. Dengan strategi yang manual ini didasari di beberapa alasan yang rasional. Yang pertama, skala produksi UMKM yang tergolong kecil hingga menengah membuat pengguna sistem manual lebih efisien dari segi biaya. Yang kedua, pengolahan pisang tanduk madu membutuhkan sentuhan personal dan ketelitian dalam memilih tingkat kematangan yang tepat, yang lebih baik dilakukan secara manual untuk menjaga kualitas produk. Yang ketiga, dengan sistem manual, UMKM dapat lebih fleksibel dalam menyesuaikan volume produksi sesuai dengan permintaan pasar tanpa terikat dengan kapasitas mesin. Meskipun menggunakan sistem manual, tantangan untuk strategi ini yaitu seperti ketergantungan pada ketersediaan bahan tenaga kerja dan kecepatan produksi yang lebih terbatas dibandingkan dengan sistem otomatis. Namun strategi ini terbukti efektif dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan UMKM pisang tanduk madu salsa ini. Sistem ini memungkinkan UMKM tetap menjaga kualitas produk sambil mengelola biaya operasional secara efisien, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Baik, selanjutnya pada UMKM pisang tanduk madu salsa ini terdapat sistem penyimpanan, yaitu sistem penyimpanan manajemen inventory
tergantung pada keberhasilan operasional UMKM Pisang Tanduk Madu. Dengan sistem pencatatan yang teratur, menggunakan metode FIFO atau first in first out, dan perencanaan pengadaan yang tepat, UMKM ini dapat menjaga kestabilan produksi serta kualitas produk yang dihasilkan. UMKM ini mengadopsi metode first in first out untuk mengelola bahan baku agar pisang yang datang lebih dahulu digunakan dan menghindari pembusukan. Penyesuaian metode ini memungkinkan usaha ini untuk mudah menyesuaikan permintaan konsumen dengan kualitas yang bagus, terlebih lagi saat bulan Ramadan, karena terjadi peningkatan permintaan saat bulan Ramadan. Karena hal ini pula, usaha ini tidak terikat oleh aturan stok dan dapat terus berproduksi saat permintaan meningkat. Namun, metode inventaris yang digunakan UMKM Pisang Madu Salsa ini memiliki beberapa masalah, seperti fluktuasi harga pisang, keterbatasan uang penyimpanan, dan pencatatan manual kurang akurat. Beberapa masalah ini sangat menyulitkan pemilik usaha dan juga pegawai untuk memperkirakan kebutuhan bahan secara tepat di setiap waktu. Nggak tahu, nggak denger apa. Selanjutnya yaitu terdapat hambatan atau halangan yang terdapat pada usaha UMKM Pisang Tanduk Madu Salsa. Yang pertama itu hambatan pertama itu manajemen proses produksi yang kurang efisien, yang dimana terkadang terdapat proses produksi yang terlalu lama sehingga konsumen menunggu dan merasa tidak puas. Yang kedua yaitu pasokan bahan baku yang menurun, terkadang di musim yang tidak tepat pasokan bahan baku dapat menurun. Yang ketiga yaitu lokasi penjualan yang kurang strategis, di mana lokasi tersebut kurang strategis dikarenakan terlalu sepi orang yang lewat. Yang keempat yaitu tenaga kerja yang digunakan untuk produksi kurang, karena terlalu sedikit untuk memproduksi produk sebanyak tersebut. Yang kelima yaitu kurangnya akses untuk pasar digital, karena pisang tanduk madu tersebut hanya menjual lewat langsung atau offline, sehingga harus datang ke sana. Sedangkan untuk pasar digital dapat dibeli lewat online, sehingga memudahkan untuk pelanggannya. Nah, untuk sarannya itu yang pertama, perbaikannya itu dengan cara membuat perencanaan proses produksi yang lebih efektif sehingga dapat meningkatkan produksi dengan cepat. Yang kedua itu menambahkan opsi untuk memasok bahan baku tersebut agar pada saat terjadi musim yang kurang cocok dapat membeli bahan baku di pemasok yang lainnya. Yang ketiga yaitu pindah tempat ke tempat yang sangat berpotensi sehingga dapat memaksimalkan keuntungan yang didapat. Yang keempat itu mencoba membuat pasar digital agar dapat menjual produk lewat online dan dapat memudahkan para pelanggan yang ingin membeli. Kebaikan lainnya itu menganalisis proses produksi, yaitu melakukan observasi pada produk serta kinerja karyawan. Dalam tahap ini, observasi ini bisa dilakukan dengan konsumen, karena konsumen yang merasakan langsung output dari UMKM pisang tanduk tersebut. Sekian dari presentasi ini, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak gua aja?